Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian warisan cucu laki-laki. Oke. Nah, cucu laki-laki ya, itu ada dua kondisi ya. Sebelumnya kita membahas tentang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau cucu laki-laki ya, dia bisa terhijab atau bisa tidak mendapatkan harta warisan ya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke. Nah, di sini yang pertama dulu, cucu laki-laki itu mendapatkan sisa. Ya, mendapatkan sisa atau asabah binafsi. Ya. Jika tidak bersama anak laki-laki. Nah, ya. Oke. Ini langsung aja ya, karena cuma dua. Nah, cucu laki-laki terhijab. Nah, ini kondisi pertama tadi dapat sisa, kondisi kedua terhijab atau tidak mendapatkan harta warisan. Jika bersama anak laki-laki. Oke ya, jadi ada dua kondisi di mana mendapatkan sisa jika tidak bersama anak laki-laki. Nah, terhijab jika bersama anak laki-laki atau nggak dapat bagian warisan jika bersama anak laki-laki. Nah, oke. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, kondisi pertama ya saya kasih tahu dia cucu laki-laki mendapatkan sisa ya. Nah, misalnya seseorang meninggalkan satu orang anak perempuan. Ya, satu orang anak perempuan dan satu orang cucu laki-laki. Nah, oke. Satu anak perempuan mendapatkan setengah, cucu laki-laki mendapatkan sisa. Kita katakan hartanya 60 juta. Nah, kan kalau satu penyebut seperti ini, maka bisa langsung dibagi, 60 dibagi setengah sama dengan 30 juta. Ya. Kemudian cucu laki-laki sisa 30 juta berapa? Berarti 60 dikurang 30 sisa 30 juta. Ya, seperti ini ya, seperti ini 30 jadi 60 ya, karena tidak bersama anak laki-laki. Oke. Nah, kasih contoh lagi ya. Cucu laki-laki terhijab ya, jika tidak mendapatkan harta warisan jika bersama anak laki-laki. Nah, saya kasih contoh ya, seseorang meninggalkan istri, anak laki-laki, cucu laki-laki. Nah, karena di sini ada anak laki-laki, maka ketentuannya cucu laki-laki terhijab atau tidak mendapatkan harta warisan. Nah, oke. Yuk kita lihat bagiannya ya. Istri jika ada anak mendapatkan 1/8. Anak laki-laki mendapatkan sisa atau asabah, cucu laki-laki zong ya, atau terhijab. Nah, karena penyebutnya satu langsung bisa kita bagi, kita katakan aja hartanya yang mudah-mudah aja 80 juta hartanya. Nah, 80 dibagi 8 langsung dapat 10, sisanya 70. Anak laki-laki 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia kondisi cucu laki-laki. Nah, oke. Nah, ada kondisi lain ternyata ya, pemirsa, nih saya hapus dulu ya. Jadi cucu laki-laki itu udah dapat. Nah, apakah cucu laki-laki juga bisa mendapatkan asabah ma'al ghair jika bersama cucu perempuan? Iya, bisa. Ya.
Oke, bisa dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak laki-laki. Ya, tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Ya, tidak ada anak perempuan, maka bisa terrealisasi asabah ma'al ghair. Saya kasih contoh, misalnya seseorang meninggal, ya, yang ditinggalkan cuman misalnya 2 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Nah, ya, 2 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Nah, ini kondisinya sama seperti asabah ma'al ghair ketika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan. Nah, dalam kondisi ini, ya, 1 kepala cucu laki-laki itu setara dengan 2 kepala atau 2 bagian cucu perempuan. Nah, kalau di sini cucu laki-lakinya 2 orang, berarti 4. Karena 1 laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Berarti tambah 2 bagian perempuan, tambah 2 jadi 6. Nah, kita katakan aja hartanya, misalnya hartanya 600 juta. Ini langsung aja dibagi. Nah, 600, 2 dari 600 langsung aja 200. 400 juta. Oke. Nah, karena anak cucu laki-lakinya ada 2, ya, berarti 400 dibagi 2 berapa? 200. Nah, berarti masing-masing cucu laki-laki mendapatkan 200. Cucu perempuannya 200 dibagi 2, berarti masing-masing cucu perempuan mendapat 107 juta. Nah, itu dia ya. Nah, ini disebut dengan asabah ma'al ghair. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke cucu perempuan. Ya, nah, ke kondisi cucu perempuan. Nah, kondisi yang pertama, ya, pewarisan cucu perempuan itu mendapatkan setengah harta. Ya, cucu perempuan itu mendapatkan setengah harta. Nah, selanjutnya adalah cucu perempuan. Nah, cucu perempuan mendapatkan setengah jika sendirian. Oke, jika sendirian. Maksudnya dia nggak hanya 1, nggak 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ya jika sendirian. Nah, selanjutnya jika tidak bersama anak laki-laki atau anak perempuan. Oke. Tidak bersama cucu laki-laki. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3, sendirian, tidak bersama anak laki-laki atau anak perempuan, tidak bersama dengan cucu laki-laki. Nah, oke, saya kasih contoh. Seseorang meninggalkan cucu perempuan, meninggalkan suami, cucu perempuan, ya, kemudian ayah. Oke. Nah, di sini suami karena ada cucu, ya, mendapatkan seperempat. Cucu perempuan karena sendiri mendapatkan setengah. Ya, ayah karena bersama dengan cucu perempuan. Jadi anak perempuan atau cucu perempuan mendapatkan 1/6 plus sisa. Oke. Nah, kita cari KPK-nya 4, 2, 6. 2, 4, 6. Ya, kita cari 4, 6, 8, 10, 12. 4, 8, 12. 6, 12. Nah, jadi ya asal masalahnya atau KPK-nya adalah 12. Oke.
Nah, kita bagi 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 2 6. 12 ya. 12 bagi 6 2. Oke, kita bagi 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11. Masih ada sisa 1, maka kita berikan ke ayah 1. Ya kan masih ada sisa 1 ya, 12 11. Nah, maka ayah mendapatkan 3. Jadi semuanya 12. Oke. Kita katakan hartanya jangan banyak-banyak lah, hartanya 24 juta. Oke. Nah, 24 juta dibagi 12 berapa? Hasilnya pemirsa 2 juta. Ya, hasilnya 2 juta. 24 juta dibagi 12 asal masalah. Nah, langsung aja 2 juta dikali 3 juta. 2 juta dikali 3. 2 juta dikali 3 berapa? 2 juta dikali 3 6 juta. 2 juta dikali 6 sama dengan 12 juta. 2 juta dikali 3 sama ya 6 juta. Berarti hasilnya berapa? 24 juta. Oke. Nah, ini dia. Ya, oke. Selesai. Nah, selanjutnya yang kedua itu 2/3. Ya, tinggal dirubah aja. Kapan cucu perempuan mendapatkan 2/3 ya? Jika berjumlah 2 orang atau lebih, masih sama, tidak bersama laki-laki atau perempuan, tidak bersama cucu laki-laki. Oke. Oke, ayo kita lihat, kita pakai contoh tadi aja ya. Kita pakai contoh suami ya, kemudian 2 cucu, kemudian ayah. Oke. Oke, kita lihat. Suami berapa? Tadi dapatnya 1/4. Nah, ini kita rubah menjadi 2/3. Nah, ini 1/6 plus sisa. Kalau ada sisa. Oke, kalau ada sisa ya. Nah, kita lihat KPK-nya 4 3 6. 3 4 6. Ya, kayaknya 12 juga ini. 6 9 12 4 8 12 juga 12. Oke, ketemunya di 12. Asal masalahnya 12. Oke. Nah, 12 dibagi 4 berapa pemirsa? Dapatnya sini dia ya. 12 bagi 4 3. 24 1/4 12. 12 bagi 2 dikali 2 24 dibagi 3 8. 24 bagi 8. 12 1/6 plus sisa 12 dikali 1 dibagi 6 2. Ya, hasilnya 13. Oke, ini namanya aul. Oke, ini namanya aul. Ya, oke. Kita ibaratkan aja, kita bagi langsung. Nanti pembahasan aul tuh kita akan bahas. Nanti kita ibaratnya hartanya 130 juta langsung bagikan aja, nggak apa-apa. Nah, 130 juta karena ini 13 nggak dibagi kemari ya, bagi kemari aja. 330 juta dibagi 13 berarti berapa? Berapa pemirsa? 10. Berarti ya 10. Berarti 3 ini kan 30 juta dibagi 13 10 juta. 3 dikali 10 berapa? 30 JT. 80 JT. 80 JT 20 JT. Berarti hasilnya 130 JT. Seperti itu. Ya, cucu perempuan. Oke. Nah, coba biar tidak aul ya, bisa nggak dia nggak aul? Maksudnya lebih banyak harta hasil daripada asal masalah. Ya, kita coba ganti istri deh. Ganti istri kan kalau ada cucu perempuan dan jumlahnya 2 ya, istri itu dapat 1/8. Ini tetap gitu aja. Nah, 8 3 6. Ini kayaknya sama 24 deh asal masalah. Ini asal masalahnya 24. Ya, 3 6 8. Ya. 6 9 12 15 18
24. Ya, 16, 24. 18, 24. Nah, ketemunya di sini. Nah, ini ketemu di 18, tapi nggak ada di sini kan yang 24. Asal masalahnya 24. Oke. Asal masalah 24. Kita buat asal masalahnya 24. Nah, ya, 24 dibagi 8 di 3. 24 dikali 2 dibagi 3. Ya. Berarti 48 dibagi 3. Berapa itu pemirsa? Koma ya? Pakai koma ini kayaknya. 24 dikali 2, 2. 24 dikali 2, 48. 48 dibagi 3. Berapa ya? Oh enggak ya, 16 kayaknya. Ya, 16. Ya, 16. Kok koma enggak 16. Nah, 24 dibagi 6 berapa? 4. Nah, ini enggak awal nih. 24 4. Nah, kita coba. 19 ya, 3 16 19 tambah 4 23. Oke, 23 ya. Karena masih ada sisa 1 asal masalah 24. Ini 23 berarti sisa 1 kasih ke ayah, tambah 1 ke ayah, jadi ayah dapatnya 5. Oke. Hartanya kita bulatin aja deh. Hartanya kita bulatin, misalnya hartanya 48 juta aja. Hartanya 48 juta. Berarti harta 48 juta dibagi 24, 2 juta. Nah, istri kita bilang, istri 3 ya, 48 juta dibagi asal masalah 24 jadi 2 juta. 3 dikali 2 juta sama dengan 6 juta. 16 dikali 2 juta sama dengan 32 juta. Ya. 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Hasilnya berapa? 48 juta. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, oke. Nah, bisa dilihat lagi. Oke. Nah, selanjutnya kondisi ketiga. Kondisi ketiga, warisan cucu perempuan itu mendapatkan 1/6. Nah, ya. Kapan cucu perempuan mendapatkan 1/6? Ya, mendapatkan 1/6 jika cucu perempuan ya sendirian atau 2 orang lebih. Oke, baik dia sendirian atau 2 orang atau lebih. Maksudnya biar baik cucu perempuannya itu 1 orang atau 2, 3 orang. Nah, ya. Bersama dengan anak perempuan. Ya, bersama dengan 1 orang anak perempuan. Tidak bersama cucu laki-laki. Oke. Bersama dengan 1 orang anak perempuan. Ya, berarti ada 1 orang anak perempuan. Tidak bersama 2 orang anak perempuan atau lebih. Oke. Udah. Tidak bersama anak laki-laki. Tidak bersama cucu laki-laki. Oke. Ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Seseorang meninggalkan, kita katakan di sini meninggalkan suami, ya. Kemudian 1 anak perempuan, kemudian 1 cucu perempuan dan ayah. Oke. Sudah? Nah, kita akan lihat bagian warisannya. Nah, suami jika ada anak
maka mendapatkan 1/4. Anak perempuan mendapatkan setengah. Nah, satu cucu perempuan, nah coba lihat. Nah, cucu perempuan di sini bersama dengan satu orang anak perempuan, oke. Tidak bersama dua orang anak perempuan atau lebih, enggak. Anak perempuannya cuma satu. Tidak bersama anak laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Tidak bersama cucu laki-laki. Nah, tidak ada cucu laki-laki. Nah, maka di sini satu cucu perempuan tadi mendapatkan 1/6. Ya. Nah, ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Oke. Oke ya. Nah, ini dia ada 4, 2, 6, 6. Nah, kita akan lihat asal masalahnya. Nah, ini bisa kita simpulkan nih 12 ini. Coba ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4, 8, 12. 6, 12. Oke. Jadi bertemunya di 12. Nah, kalau di 8 cuma 2 dan 4, 6 nggak ketemu. Kalau di 6 cuma 6 dan 2 yang ketemu. Berarti asal masalahnya 12. Oke ya, kita buat ya. Asal masalahnya atau KPK-nya itu 12 di sini aja ya. Asalnya 12. Oke. Yuk kita jumlahkan 12 dikali 1 dibagi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 3. 12 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dikali 1 dibagi 6 sama dengan berapa? 2. Ayah 1/6 dulu ya. 12 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, kita lihat. Berapa jumlahnya? 3 ditambah 6, 9 ditambah 2. Berapa? 11. Ditambah 2, 13. Nah, di sini bagian harta warisannya 13, sedangkan asal masalahnya 12. Ini namanya aul. Ya, ini namanya aul. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, setidaknya teman-teman atau mahasiswa dan mahasiswi sekalian paham dulu bagian harta warisannya. Nanti di pembahasan aul akan kita bahas. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini. Jadi fokus di cucu perempuan mendapatkan 1/6. Ya. Oke. Nah, kita cari pembahasan yang nggak ada aulnya. Ya, pembahasan yang nggak ada aulnya. Nah, oke. Maksudnya hartanya pas. Oke. Oke, kita nggak usah pakai suami ya. Kita pakai aja orang meninggalkan satu anak perempuan, satu cucu perempuan, dan ayah. Oke. Nah, seperti tadi kita hilangin aja suaminya. Satu anak perempuan mendapatkan setengah, satu cucu perempuan mendapatkan 1/6, ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Nah, kalau ada sisa baru ayah dikasih sisa. Nah, asal masalahnya berapa? 2 dan 6? Ya 6. 2, 6. 4, 6. Nah, jadi ketemunya di 6. KPK-nya 6. Nah. 6. Oke, 6 dibagi 2 lah. 6 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 1. 6 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, berapa jumlahnya? 5. Oke, tadi asal masalah 5. Masih ada sisa? Masih ada sisa 1. Ini kan 5. Sedangkan asal masalahnya 6. Oke, sisanya kita berikan ke siapa? Ke ayah. Karena ayah 1/6 plus sisa. Maka ayah ya, kita tambah tadi 1 ditambah 1 sisa jadi 2. Berarti berapa semua? 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6. Oke. Nah, jelas kan? Oke, kita katakan aja hartanya 36 juta. Ya, hartanya 36 juta. Nah, maka kalau hartanya 36 juta, langsung aja 36 juta dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 6 juta. 36 juta hartanya dibagi asal masalahnya 6. 36 dibagi 6 sama dengan 6 juta. Oke, semuanya dikali 6 juta. Jadi dikali juga 6 juta. Oke, ya. 6 juta dikali 3 sama dengan 18
6 juta dikali 1 sama dengan 6. 6 juta dikali 2 sama dengan 12 juta. Berarti berapa semuanya? 18, 24, 36 juta. Oke, paham? Nah, ini dia kondisi warisan cucu perempuan ya. Dia mendapatkan 1/6 jika kondisinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian cucu perempuan ya. Cucu perempuan ya. Kondisinya asabah ma'al ghair. Ya, asabah ma'al ghair. Nah, asabah ma'al ghair ya, jika kondisinya apa? Jika bersama cucu laki-laki. Oke. Ya, jika bersama dengan cucu laki-laki. Nah, syaratnya juga ada lagi, tidak ada anak laki-laki. Nah, jadi 2 ya, jika bersama cucu laki-laki dan anak laki-laki. Oke ya. Nah, saya kasih contoh misalnya. Misalnya tidak ada lagi ahli waris kecuali mereka berdua saja. Berarti tinggal mereka berdua ahli warisnya. Oke, tinggal mereka berdua ahli warisnya. Misalnya seseorang meninggalkan 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan. Nah, maka harta tersebut langsung dibagi per jumlah kepala. Kita katakan aja misalnya hartanya 3 miliar. Banyak ya. Hartanya 3 miliar. Maka 3 miliar dibagi 2? Enggak ya, sebagaimana di pembahasan kita sebelumnya bahwa ya bagian laki-laki, bagian laki-laki ya itu harus 2 kali bagian perempuan. Nah, apalagi dalam kondisi sederajat seperti ini, cucu laki dan perempuan. Nah, maka dengan demikian 1 kepala atau 1 nyawa cucu laki-laki itu setara dengan 2 nyawa atau 2 kepala cucu perempuan. Berarti di sini dibagi berapa? 3 ya, karena cucu laki-laki tadi kan 2, dihitung 2, cucu perempuan 1. Berarti 3 miliar dibagi 3 berapa? 1 miliar. Berarti untuk cucu laki-laki berapa? Karena tadi dia 2 bagian, di 2 miliar. Untuk cucu perempuan 1 miliar. Oke, nah ini dia. Ini dia contohnya ya. Nah, selanjutnya, jika bersama dengan ahli waris lain, kita katakan seseorang meninggalkan ya, seorang meninggalkan istri, ayah ya, dan cucu ya, ada cucu laki-laki serta cucu perempuan. Kok cupu nih? Oke, nah berapakah bagian hartanya? Istri karena ada cucu dapatnya 1/8, ayah 1/6. Nah, ini mendapatkan sisa atau asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Oke, kita lihat ini ada 86. Kita cari KPK-nya berapa? 24 ya. 12, 18, 24, 16, 24. Jadi ketemunya di 24. Oke, KPK atau asal masalahnya, atau dalam masalah aslul masalah itu 24. Oke. Nah 24 dikali 1 dibagi 8 3, 24 dikali 1 dibagi 6 4. Berapa? 7. Oke, 7.
Ya, 7. Sisanya berapa? 17. Nah, 17 nanti. Oke. Semuanya 24. Oke, pemirsa. Oke, kita ibaratkan aja misalnya hartanya 24 juta. Nah, ya, 24 juta dibagi 24 asal masalah berapa? 1 juta. Berarti tinggal dikali 1 juta aja semua. Ya. Berarti 3 kali 1 juta 3 juta, 4 juta 17 juta. Nah, cucu tadi kan mereka ada 2, cucu laki-laki dan cucu perempuan, dapat 17 juta. Nah, 17 juta ini bukan dibagi 2 tapi dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena cucu laki-laki posisinya 2 kali cucu perempuan. Kebagiannya adalah kelipatan dari cucu perempuan. Berarti 3. Nah, 17 dikali 3 berapa? 5 koma. Ya, saya yakin 5 koma sekian. Nah, kita bilang aja 5,5 juta sekian. Oke. Nah, oke. Ini jika dibagi 3, berarti 1 cucu. Nah, di sini saya akan jelaskan. 1 cucu laki-laki mendapatkan berapa? Ya, cucu laki-laki mendapatkan 5 juta dikali 2, kita 10, sekian juta. Sedangkan cucu perempuan mendapatkan 5, sekian juta. Ada koma-komanya, nanti bisa dicari lewat kalkulator. Nah, ini dia bagian cucu perempuan.